Saya sampaikan terhadap seluruh jamaah, nanti kita bantu, kita perjuangkan dana hibah, saya mintakan anggaran 50 juta. Bukan kita membantu pemerintah, tetapi kita justru berterima kasih karena pemerintah sudah berkontribusi membantu kemajuan warga masyarakat, dusun sekitar ataupun desa sekitar. Ini adalah hak milik masyarakat, karena ini adalah kebutuhan masyarakat yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Dari panitia Masjid Al-Ikhlas Dusun Jurang-Jero mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangannya Bapak E selama ini sudah membantu untuk merenovasi atau melanjutkan pembangunan di Masjid Al-Ikhlas ini, Pak. Teman-teman sedulur-sedulur kelompok seni, dia sangat berharap, dia sangat menginginkan untuk diperhatikan, karena selama ini kelompok seni dan budaya ini butuh sebuah perhatian khusus, yang mana mereka semangat melestarikan budaya, tetapi peralatan kesenian tradisional mereka sangat memprihatinkan. Alhamdulillah juga dari bantuan dari Pak Isna ini, juga dari keluarga besar Barisan Hoya, semuanya bisa mewujudkan apa yang diimpikan oleh pemuda dari khususnya Dusun Mendolong. Program Aksi Parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Seperti biasa, kita akan mengajak pemirsa untuk melihat sisi lain wakil rakyat kita saat menjalankan tugas kedewanan, khususnya di dapil atau daerah pemilihan. Daerah pemilihan yang akan kita kunjungi adalah Dapil Jateng 9 yang meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo. Di Dapil 9 ini, legislator yang akan kita temui adalah putra daerah asli Kabupaten Wonosobo. Ya, beliau adalah Muhammad Isnaeni. Politisi dari PDI Perjuangan ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo. Didaulat sebagai Komandan Barisan HOIA Jawa Tengah, kiprah anggota Komisi E DPRD Jateng ini terhadap kesenian Wonosobo dan sekitarnya tidak perlu diragukan lagi. Ratusan kelompok kesenian yang tergabung dalam Barisan HOIA berhasil bangkit. Selain diwadahi, mereka juga mendapat support penuh seperti pemberian bantuan untuk pengembangan kesenian, audiensi, hingga dukungan logistik ketika akan menggelar pementasan. Luar biasa. Di tengah kesibukan beliau dalam melaksanakan tugas kedewanan, kita pun akhirnya bisa bertemu beliau saat mengunjungi sebuah musola Nurul Hidayah di Desa Beciarum, Kecamatan Kretek, Wonosobo, usai direnovasi melalui dukungan aspirasi Dewan. Pemirsa, saat ini kami akan mengikuti kegiatan dari Pak Is. Di titik yang pertama, ini saya sudah berada di salah satu musola, dan di dalam Pak Is sedang melihat bagaimana progres pembangunan musola ini yang merupakan salah satu bantuan dari dana hibah ya Bapak ya. Baik, Pak Is, ini musola yang ada di mana ini lokasinya Bapak? Di Dusun Beji Jurang, Desa Beciarum, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Baik, nah ini kondisi musolanya sebelumnya seperti apa sampai sekarang sudah terbangun sangat layak ini untuk ibadah Pak Is? Jadi gini Mbak Devi, jamaah musola ini dulu Isnaeni diundang untuk menyaksikan situasi dan kondisi tempat ibadah musola Nurul Hidayah. Ternyata
Musola Nurul Hidayah ini sudah sangat tidak layak. Karena ketika untuk kegiatan jamaah, untuk kegiatan ibadah, semua itu terjadi kebocoran. Nah, saya sampaikan terhadap seluruh jamaah, nanti kita bantu, kita perjuangkan dana hibah, saya mintakan anggaran 50 juta dengan catatan kita wajib merawat gotong royong. Swadaya masyarakat, kemampuan untuk bergotong royong itu berapa? Ternyata ini panitianya luar biasa. Ini namanya Nur Sarip. Jadi ini Mbak, administrasi keuangan agar tidak menimbulkan kecemburuan, salah persepsi dan sebagainya, ternyata dari inisiatif panitia sendiri menulis di sini. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol juga dengan panitia Oh pembangunan iya. nih, boleh ini ya Bapak ya. Iya, Bapak, iya. ini sekarang kan sudah terbangun dengan baik berkat dari gotong royong warga juga. Ini proses pengerjaannya berapa lama berarti Pak? Sekitar ya 2 bulan. Oh 2 bulan, cepat juga ya Pak ya. 2 bulan sudah jadi. Nah sekarang ini sudah bisa digunakan warga, sudah lebih nyaman. Ini bagaimana gotong royong yang dilakukan warga juga setelah diberikan dana hibah dari Pak Isna ini? Alhamdulillah ya, ini semuanya sudah jadi, sudah bisa digunakan juga ya. Mungkin ada juga nih Pak pesan-pesan atau ucapan terima kasih dari Pak Isna ini, dari warga untuk Pak Isna ini. Ya, dari warga, saya mewakili dari warga Musola Nurul Hidayah menyampaikan terima kasih atas bantuan hibah dari Pak Isna ini. Dari warga yang mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Oke, nah ini tapi berarti masih ada beberapa PR lagi ya Pak ya, yang harus ini harapan dari dikerjakan. panitia maupun jamaah dan warga masyarakat ini kan masih kurang. Ya, Karena biasa ketika bicara renovasi semua akan merembet. iya betul. Jadi perlahan ya, nanti Iya, harapannya mungkin pelan-pelan. bisa dibantu lagi bersama dengan Pak Isna ini juga ya. Baik, semoga nanti diusahakan biar lebih layak lagi. Usai mengunjungi musola desa Bejiarum, perjalanan kita bersama Bapak Muhammad Isnaini berlanjut untuk mengunjungi jalan desa yang akan dibangun juga dengan dukungan aspirasi Dewan. Jalan desa yang selama ini menjadi akses utama masyarakat akan kembali dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Tidak jauh dari lokasi musola ya Pak Is. Oh iya. Saya diajak Pak Is jalan-jalan, ini di salah satu jalan. Ini namanya jalan apa ini Pak? Ini jalan tengah Dusun Beji Jurang. Jalan tengah Dusun Beji Jurang. Nah, ini jalannya sekarang kondisinya ini ada beberapa yang berlubang ya Pak ya. Oh iya. Dan nantinya akan ada proyek untuk tahun 2026. 2026. Oke, seperti apa nanti Pak jalan tengah Beji Jurang ini? Oh iya, jadi gini Mbak. Ini jalan ini kan sudah jalan yang sangat bersejarah. Artinya kita bangun ketika Isnaini menjadi kepala desa Bejiarum. Wow, tahun berapa itu Pak? Tahun 2000. 2000. Itu hanya anggaran 25 juta. Oke. Kita support dengan swadaya masyarakat. Alhamdulillah seluruh jalan lingkungan ini kan udah paving semua. Ya. Nah, karena kondisinya hari ini dengan dimakannya usia. Mm-mm, ini sudah 25 banyak yang tahun rusak. ya. Nah, udah banyak yang rusak. Insya Allah sudah kita masukkan di anggaran penetapan 2026. Seharusnya RAB-nya itu 200 juta. Tetapi berhubung dengan adanya efisiensi anggaran, kita hanya mampu menganggarkan 150 juta. Tetapi kita selalu memberikan edukasi, pendidikan terhadap masyarakat untuk bergotong royong. Karena bagaimanapun juga ini adalah merupakan aset warga masyarakat yang harus kita bangun bersama-sama, yang harus kita rawat bersama-sama, yang harus kita nikmati bersama-sama. Baik, jadi bukan hanya dari Pak Is saja, tapi Bukan, agar ya. masyarakat mau merawat nantinya ya Pak ya? Harus, karena bukan kita membantu pemerintah, tetapi kita justru berterima kasih karena pemerintah sudah berkontribusi membantu kemajuan warga masyarakat,
dusun sekitar ataupun desa sekitar. Oke, berarti nantinya kurang lebih panjangnya berapa meter ini? Berapa ratus meter? Oh, ini lebih dari 200 meter. Oh, Lebih panjang dari ya Pak ya? 200 meter ya. Nanti kan dengan adanya swadaya masyarakat tidak ada kata tidak selesai. Pasti selesai. Pasti akan selesai Iya, ya. karena ini adalah hak milik masyarakat. Oke. Karena ini adalah kebutuhan masyarakat yang harus kita pikirkan. Usai mengunjungi desa Beciarum, perjalanan kita bersama Bapak Muhammad Isnaini berlanjut ke desa Candiasan, masih di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, untuk mengecek pembangunan Masjid Al-Ikhlas Jurang Jeru yang selama ini menjadi pusat ibadah bagi masyarakat desa Candiasan. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Isnaini dan juga Pak Yasin. Kita sekarang sedang berada di Dusun Jurang Jeru ya. Perjalanannya tidak terlalu jauh ya Pak ya. Iya. Dari titik yang pertama dan di belakang saya ini sudah ada masjid yang megah terbangun, sudah nyaman sekali untuk digunakan. Ini pembangunan tahun berapa ini Pak Is? Ini sudah Tahun 2024. 2024. Ini bantuan dari hibah juga? Belum. Belum pernah menerima. Nah, insya Allah kemarin sudah penandatanganan NPHD, nota perjanjian hibah daerah. Oke. Pak Kaji dari panitia maupun bendahara itu sudah penandatanganan di Semarang. Alhamdulillah segera realisasi di tahun 2025. Mudah-mudahan nanti bisa segera realisasi. Biasanya tahun-tahun yang lalu itu kalau sudah penandatanganan itu selang waktu beberapa hari atau beberapa minggu uang hibah itu sudah masuk di rekening panitia pembangunan. Baik, jadi siap-siap saja ya nanti untuk panitia pembangunan. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Yasin juga. Pak Yasin, ini rencananya nanti akan mendapatkan bantuan hibah 50 juta. Kemudian masih ada juga bantuan dari gotong royong warga mungkin Pak untuk bisa pembangunan semuanya? Iya, mau gotong royong juga. Mau gotong royong juga. Total kurang lebih berapa Pak untuk pembangunan yang kurang-kurangnya nanti? Ya kalau kurang-kurangnya 150 lebih Bu. 150 iya, juta. karena itu mau dicor tengahnya karena untuk kegiatan Idul Fitri itu nggak muat di jalan sini, jadi tengahnya mau dicor. Dan untuk buat apa itu yang sini atas belum dibangun. Ya dari panitia Masjid Al-Ikhlas Jurang Jeru mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangannya Bapak E selama ini sudah membantu untuk merenovasi atau melanjutkan pembangunan di Masjid Al-Ikhlas ini, Mbak. Dan yang perlu jadi catatan Mbak Devi, ini Jurang Jeru ini luar biasa. Artinya boleh dikatakan miniaturnya Indonesia. Artinya Jurang Jeru ini ada dua kelompok penganut keyakinan atau dua kelompok umat beragama. Alhamdulillah di Jurang Jeru ini kan ada wihara umat Hindu dan Islam. Ini masjid. Kemarin punya Pak Yasin musolanya sudah saya kasih hibah juga. Ini sekarang masjid, kita juga akan berpikir ke wihara karena dengan adanya dua keyakinan yang ada di Jurang Jeru, masyarakatnya tetap semangat membangun ke Guyub Ruki. Kita tunggu ya Pak ya nanti untuk progres pembangunannya, semoga lancar semuanya. Sampai nanti kita bisa berkunjung lagi ke sini ya Pak Ais ya, dalam kondisi yang sudah jauh lebih luas seperti harapannya ya. Harapannya apa Pak? Ya harapannya setelah masjid ini dibangun, keimanan dan Islamnya Dusun Jurang bisa bertambah. Ya. Semoga ya, amin, dan biar dan gini, bisa lebih nyaman. Iya. Perlu kami sampaikan juga, ini mumpung ada Pak Kado, masjidnya 2025 segera realisasi melanjutkan bangunan. Dan berdasarkan aspirasi warga berkaitan jalan lingkungan, ini juga kita anggarkan. Dan realisasi di 2025. Bahkan uang sudah standby di pemerintahan desa, tinggal penggunaan anggaran, realisasi anggaran, ini nunggu kegiatan warga selesai. Karena hari ini warga Jurang Jeru
sedang punya hajat besar. Wah. Pentas budaya Pentas budaya. dibantu dana hibah dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah juga. Oh, baik. Jalan ini segera Ya, dibangun. jadi setelah acara berlangsung, jalan akan dibangun ya. Oh, Bapak iya. boleh kita ngobrol-ngobrol, Bapak? Oke. Pak siapa, Pak? Saya Yayan. Pak Yayan, Pak Yayan, Pak Kadusnya Kadus, ya. ya. Oke, Ya, Pak Pak Yayan, Kadus. ini jalannya mau dibangun, sudah ada dananya. Ya. Ini apakah merupakan salah satu akses utama warga untuk berlalu lintas? Ya betul Bu, ini kan jalan termasuk jalan dusun, termasuk jalan utama ketika lalu lalang dari penduduk dusun Juranjero, karena tanpa jalan ini mereka kesulitan. Jadi alhamdulillah sekali dari warga dusun Juranjero dibantu dari Bapak Isneni dalam bentuk BenQ, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk warga kami. Semoga nanti pembangunannya lancar ya Pak ya. Iya, Kita siap. tunggu, berarti siap Oke. progresnya sebentar lagi. Iya. Jalanan di Dusun Jurang Jeru ini bisa mulus nantinya dengan jalan Amin, yang baru. amin. Baik, terima kasih Pak Kadus, Ya. terima kasih Ya, Pak sama-sama. Yasin. Tak hanya tempat ibadah, perhatian legislator dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng ini terhadap peninggalan sejarah, yakni pembangunan makam pendiri Desa Candiasan yang begitu dijaga masyarakat. Pemirsa udara Wonosobo kali ini semakin dingin ya Pak ya. Jadi Oh kita iya, oke. jalan lebih jauh sedikit lagi. Dan sekarang kita sudah tiba di salah satu tempat. Ini adalah makam Makam ya. yang sudah dibangun ya area sekitarnya ini dari dana hibah Pais beserta dana gotong Gotong dari royong warga. Boleh diceritakan Pak, ini makam siapakah yang ada di dalam ini? Oh ya, terima kasih Mbak Devi. Kita berkunjung di Candi Budo. Candi Budo. Nah, ini namanya makam Candi Budo. Ini pemiliknya adalah warga masyarakat Jurang Jeru, Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Baik. Alhamdulillah dengan penuh semangat warga masyarakat bergotong royong bersama-sama. Ini untuk menghargai, menghormati jasa-jasa leluhur kita yang sudah berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa. Ini di dalamnya adalah makamnya Mbah Candiasan. Baik. Jadi Mbah Candiasan itu adalah orang yang tinggal paling pertama di Desa Candiasan. Tentunya kita sebagai anak cucu, kita harus menghargai, kita harus menghormati, dan kita harus selalu ingat jasa-jasa beliau. Pak Kadus, ini boleh diceritakan proses pembangunan gotong royong dari masyarakat seperti apa sampai akhirnya sekarang sudah jadi cantik seperti ini? Ya, jadi untuk pembangunannya itu kan bertahap. Untuk tahap pertama kita iuran dari warga dibantu dengan bantuan dari Pak Isneni. Terus ternyata Dan bantuan saya bukan Iya. dana hibah, Mbah. Iya. Artinya kita menganggap bahwa Jurang Jeru bagian dari Isneni. Tentunya ketika Jurang Jeru punya hajat, Isneni kan harus ikut gotong royong Wah. bareng-bareng. Baik, berarti langsung dari Pak Is Iya. ya. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk yang tahap pertama alhamdulillah sudah terbangun, tapi karena belum bisa sesuai layak kita gunakan, akhirnya kita swadaya lagi di tahap kedua, dan alhamdulillah sudah sampai seperti sekarang ini. Malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, malam Suro, ataupun warga yang ingin ziarah, ini kan ketika kita melihat situasi seperti ini udah nyaman. Iya. Baik. Gitu, Mbak Devi. Jadi ini lebih nyaman ketika warga mau mengadakan acara atau mungkin berdoa bersama Iya, di sini di hari-hari tertentu itu tadi ya, Iya. Bapak ya. Jadi lebih nyaman lagi. Titik terakhir yang kita kunjungi dalam Kudapil bersama Bapak Muhammad Isnaini di Kabupaten Wonosobo adalah bertemu dengan masyarakat untuk menghadiri pentas kesenian Lengger yang digelar salah satu anggota Barisan Hoya. Barisan Hoya tak hanya nguri-uri kesenian tradisional, para pelaku seni ini juga menjadikan kesenian sebagai sumber penghasilan. Tentunya yang pertama Muhammad
Isnaini mengucapkan banyak terima kasih kepada Rekso Budoyo, panitia penyelenggara, Pak Amir beserta rekan-rekan dan keluarga yang telah ngaturi Muhammad Isnaini. Alhamdulillah malam hari ini Muhammad Isnaini bisa hadir silaturahmi di tengah-tengah panjenengan semua dalam rangka kebetulan Lurah Anyar Gamelan Anyar. Kita tatakuran bareng-bareng bersama Rekso Budoyo. Selain itu, pentas seni yang rutin digelar juga ikut menggerakkan perekonomian dengan banyaknya pelaku UMKM yang ikut berjualan. Perjalanan saya hari ini bersama dengan Pak Isnaini masih sampai malam hari, dan malam hari ini spesial bersama dengan pasukan Hoya ya Pak Is ya. Ada penari lengger. Kali ini kita berada di mana Pak Is? Di Mendolo. Pemirsa Kecamatan Wonosobo. Baik. Kabupaten Wonosobo. Dan malam hari ini bersama dengan Rekso Budaya. Rekso Budoyo ya. Malam hari ini bersama dengan kakak-kakak cantik penari lengger yang siap pentas malam hari ini. Pak Is ini kan sangat concern sekali terhadap kesenian. Barusan memberikan juga secara simbolis gamelan ya Bapak ya. Ini bantuan yang diberikan sejauh apa dan apakah ini sudah sesuai dengan permintaan dari teman-teman para pelaku seni ini Pak? Terima kasih Mbak Devi. Kebetulan Isnaini mempunyai sebuah keluarga besar, namanya keluarga besar Barisan Hoya. Karena Isnaini mempunyai rasa semangat, kecintaan terhadap budaya tradisional, khususnya tari lengger. Alhamdulillah beberapa masukan dari teman-teman sedulur-sedulur kelompok seni. Dia sangat berharap, dia sangat menginginkan untuk diperhatikan. Karena selama ini kelompok seni dan budaya ini butuh sebuah perhatian khusus, yang mana mereka semangat melestarikan budaya, tetapi peralatan kesenian tradisional mereka sangat memprihatinkan. Alhamdulillah untuk Rekso Budoyo kami berikan sebuah anggaran hibah dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah senilai 65 juta rupiah. Dan malam hari ini juga alhamdulillah anggaran hibah sudah direalisasikan untuk pembelian gamelan, dan malam hari ini adalah tasyakuran gamelan baru. Luar biasa, tasyakuran gamelan baru ya. Kita ngobrol juga dengan pelaku seninya dari Rekso Budaya. Kita ngobrol dengan Mas Sinten. Mas Dani. Mas Dani, ini boleh disampaikan untuk pelaku seni yang ada di Desa Mendolo ini, sejauh ini apakah sudah menggait banyak anak muda yang ikut dan semakin tertarik untuk berkesenian? Alhamdulillah untuk kesenian Rekso Budoyo sendiri kan sudah lama berdiri dan dari generasi ke generasi itu selalu berganti. Alhamdulillah untuk tahun 2 tahun ini dari pelaku kesenian muda semuanya antusias sekali menyambut Rekso Budoyo bangkit lagi seperti itu. Jadi alhamdulillah dan juga dari bantuan dari Pak Isna ini juga dari keluarga besar Barisan Hoya semuanya bisa mewujudkan apa yang diimpikan oleh pemuda dari khususnya Dusun Mendolo. Baik, semuanya dengan gotong royong ya sampai akhirnya semuanya bisa terwujud dan malam hari ini adalah tasyakurannya. Oke, nah ini kan lo biasanya tampilnya di mana saja Mas? Tampilnya untuk masih di lokalan Wonosobo aja. Lokalan Wonosobo. Berarti bersama dengan pasukan Hoya yang lainnya, setiap ada event Pak Is selalu hadir ya. Wajib untuk mendukung ya. Oke. Nah, ini bersama dengan kakak-kakak penari lengger juga. Mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol ya. Ini dengan siapa? Sama Mbak Gisa Fatma. Mbak Gisa dan Mbak Dela. Mbak Dela. Oke, Mbak Gisa dan Mbak Dela. Ini sebagai penari lengger yang disupport penuh sama Pak Isna ini. Apa harapannya, Mbak? Semoga kesenian tari lengger dan tari topeng bisa maju bukan hanya di Kabupaten Wonosobo aja, tapi bisa ke internasional. Amin, amin. Kalau dari Mbak Dela?
Sama ya. Baik, hari ini ada 3 penari lenggernya Bapak. Siap. Ada ya. 3 penari lengger dan nanti Bapak mau joget bareng. Oh iya, harus. Harus ya joget bareng. Nah, kita penasaran juga bagaimana pertunjukan malam hari ini pemirsa. Langsung saja nanti kita saksikan bersama dengan Pak Isnaini dan juga para penari lengger istimewa malam hari ini bersama dengan Rekso Budoyo. Rekso Budoyo. Nantikan pastinya hanya di Proaktif. Ana banteng ngotot apa